Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas materi mengenal gradien garis tertentu, di mana materi yang akan kita pelajari kali ini adalah gradien garis yang naik dari kiri ke kanan dan gradien garis yang turun dari kiri ke kanan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pembelajaran kita kali ini masih membahas mengenal gradien garis tertentu. Untuk materi yang kelima yaitu gradien garis yang turun dari kiri ke kanan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada bidang koordinat kartesius ini terdapat dua buah garis, yaitu garis G dan garis L. Jika kita perhatikan, garis G dan garis L ini turun dari kiri ke kanan, maka kita akan mencari gradien dari garis G dan garis L ini. Nah, pertama, gradien garis G, di mana garis G ini melalui dua buah titik, yaitu titik negatif 4,1 dan titik negatif 1, negatif 2. Maka gradien garis G dapat kita nyatakan dengan menggunakan rumus gradien yang melalui dua titik, yaitu Mg sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari Y2, Y1, X2, dan X1. Nah, misalkan titik negatif 4,1 ini adalah titik 1, maka X1-nya itu negatif 4 dan Y1-nya itu sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk titik negatif 1, negatif 2 ini adalah titik 2, maka X2-nya sama dengan negatif 1 dan Y2-nya sama dengan negatif 2. Maka dapat dituliskan menjadi Mg sama dengan negatif 2 dikurang 1 per negatif 1 dikurang negatif 4. Nah, perhatikan untuk negatif 1 dikurang negatif 4 ini sama nilainya dengan negatif 1 ditambah 4. Karena negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Sehingga hasil dari negatif 2 dikurang 1 adalah negatif 3 dan hasil dari negatif 1 ditambah 4 adalah 3. Maka didapat Mg sama dengan negatif 3 per 3. Nah, hasil dari negatif 3 dibagi dengan 3 adalah negatif 1. Jadi didapat gradien garis G adalah negatif 1. Nah, berikutnya gradien garis L, di mana garis L ini melalui dua buah titik, yaitu titik negatif 1,3 dan titik 4, negatif 2. Maka gradien garis L dapat kita nyatakan dengan menggunakan rumus ML sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari Y2 sama dengan negatif 2, kemudian Y1 sama dengan 3, kemudian X2 sama dengan 4, dan X1 sama dengan negatif 1. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi ML sama dengan negatif 2 dikurang 3 per 4 dikurang negatif 1. Nah, untuk 4 dikurang negatif 1 itu nilainya sama dengan 4 ditambah 1. Karena negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Maka hasil dari negatif 2 dikurang 3 adalah negatif 5. Dan hasil dari 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga didapat ML sama dengan negatif 5 per 5. Nah, hasil dari negatif 5 dibagi dengan 5 adalah negatif 1. Jadi gradien garis L adalah negatif 1.
Nah, berdasarkan uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa gradien garis G adalah negatif 1 atau MG sama dengan negatif 1, dan gradien garis L adalah negatif 1 atau ML sama dengan negatif 1. Nah, dari sini terlihat bahwa kedua garis memiliki gradien yang bernilai negatif, di mana garis G dan garis L ini turun dari kiri ke kanan. Maka didapat bahwa gradien garis yang turun dari kiri ke kanan adalah negatif. Berikutnya materi yang keenam adalah gradien garis yang naik dari kiri ke kanan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada bidang kartesius ini terdapat dua buah garis, yaitu garis A dan garis B. Nah, garis A dan garis B ini jika kita lihat dari kiri ke kanan, maka garis A dan garis B ini naik ke atas. Nah, dari sini kita akan mencari gradien dari garis A dan garis B ini. Nah, pertama kita akan mencari gradien dari garis A, di mana garis A ini melalui dua titik, yaitu titik negatif 3,1 dan titik negatif 1,5. Maka gradien dari garis A dapat kita nyatakan dengan menggunakan rumus MA sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari X1 sama dengan negatif 3, kemudian X2 sama dengan negatif 1, Y1 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan 5 ke dalam rumus ini. Maka dapat kita tuliskan menjadi MA sama dengan 5 dikurang 1 per negatif 1 dikurang negatif 3. Nah, perhatikan untuk negatif 1 dikurang negatif 3 ini nilainya sama dengan negatif 1 ditambah 3. Karena negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Nah, selanjutnya hasil dari 5 dikurang 1 adalah 4 dan hasil dari negatif 1 ditambah 3 adalah 2. Maka didapat MA sama dengan 4 per 2. Nah, hasil dari 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi gradien garis A adalah 2. Nah, berikutnya yang kedua adalah gradien garis B, di mana garis B ini melalui dua buah titik, yaitu titik 1,1 dan titik 2,3. Maka gradien garis B dapat dinyatakan dengan rumus MB sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, Y1 sama dengan 1, dan Y2 sama dengan 3 ke dalam rumus ini. Maka dapat kita tuliskan menjadi MB sama dengan 3 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, hasil dari 3 dikurang 1 adalah 2, dan hasil dari 2 dikurang 1 adalah 1. Maka didapat MB sama dengan 2 per 1. Hasil dari 2 dibagi 1 adalah 2. Jadi gradien garis B adalah 2. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa gradien garis A adalah 2 atau MA sama dengan 2 dan gradien garis B adalah 2 atau MB sama dengan 2. Nah, dari sini terlihat ya bahwa nilai dari gradien kedua garis ini bernilai positif, di mana garis A dan garis B ini naik dari kiri ke kanan. Sehingga didapat bahwa gradien garis yang naik dari kiri ke kanan adalah positif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai gradien garis yang turun dari kiri ke kanan dan gradien garis yang naik dari kiri ke kanan, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Nah, garis manakah yang mempunyai gradien positif dan garis manakah yang mempunyai gradien negatif?
Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada bidang koordinat kartesius ini terlihat terdapat 4 buah garis, yaitu garis AB, garis CD, garis EF, dan garis GH. Nah, untuk gradien positif, maka garis tersebut harus naik dari kiri ke kanan. Nah, berdasarkan gambar ini, garis yang naik dari kiri ke kanan itu adalah garis CD dan garis EF. Sehingga didapat bahwa garis yang mempunyai gradien positif adalah garis CD dan garis EF. Nah, berikutnya untuk gradien negatif, maka garis tersebut harus turun dari kiri ke kanan. Nah, berdasarkan gambar ini ya, terlihat bahwa garis yang turun dari kiri ke kanan itu adalah garis AB dan garis GH. Sehingga didapat bahwa garis yang mempunyai gradien negatif adalah garis AB dan garis GH. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Dari garis-garis berikut ini, manakah yang mempunyai gradien positif dan manakah yang mempunyai gradien negatif? Nah, untuk yang A ada garis AB di mana koordinat dari titik A adalah negatif 3,5 dan koordinat titik B adalah 4,1. Sementara untuk yang B ada garis EF dengan koordinat titik E adalah 1,3 dan koordinat titik F adalah negatif 3, negatif 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui bahwa garis AB dan garis EF ini apakah naik atau turun, maka kita harus menggambarkan titik-titik koordinatnya pada bidang koordinat kartesius berikut ini. Nah, untuk titik A dengan koordinat negatif 3,5, maka posisi titik A berada di sini, dan untuk titik B dengan koordinat 4,1, maka posisi titik B berada di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik A ke titik B dengan sebuah garis lurus seperti ini, maka terlihat bahwa garis AB ini turun dari kiri ke kanan, sehingga gradien garis AB adalah negatif. Berikutnya untuk titik E dengan koordinat 1,3, maka posisi titik E berada di sini, dan untuk titik F dengan koordinat negatif 3, negatif 4, maka posisi dari titik F berada di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik E dan titik F ini dengan sebuah garis lurus seperti ini. Maka terlihat bahwa garis EF naik dari kiri ke kanan, sehingga gradien garis EF adalah positif. Nah, demikian tadi pembelajaran kita kali ini mengenai gradien garis yang naik dari kiri ke kanan dan gradien garis yang turun dari kiri ke kanan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.